Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Susuk. Dan kisah ini masih ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau, karena di sana banyak banget cerita-cerita misteri yang bikin merinding. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas ini biasanya bergelimang dosa, dan ada harga mahal yang harus dibayar. Cerita malam ini adalah pengalaman salah satu teman yang menjalani satu sisi kelam dalam hidupnya. Aku Hesti, umurku 33 tahun, dan aku tinggal di kota Jakarta. Sekedar informasi, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku bisa menyebutnya episode gelap? Itu karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali tidak pernah beribadah dan selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk menjadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya adalah seorang pengusaha sukses, dan aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasanku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-citaku itu, selepas kuliah, aku mulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace. Waktu itu aku menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku memang tidak memproduksi barang-barang jualanku, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Dan sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru merintis sebuah usaha. Daganganku tidak banyak dilirik orang, malah jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung cukup lama. Mungkin sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya. Tapi tetap saja, tidak ada perubahan signifikan. Dan tidak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam-macam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh iya, menurut orang-orang penampilanku cantik. Ditambah lagi, aku juga gemar berpakaian modis dan cukup pintar dalam berdandan. Pokoknya kata orang, aku ini cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Nah, kita kembali ke usahaku. 2 tahun lebih berjualan, tidak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, tidak ada peningkatan sama sekali. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal dalam menjalaninya. Apakah aku putus asa? Hampir. Iya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya, pada tahun 2015, aku bertemu dengan salah satu teman lama. Lebih tepatnya, teman SMA. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu tidak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja, dalam pertemuan itu, kami lantas melepas kangen dan bercerita ke sana kemari. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada waktu SMA terlihat culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik, menarik, dan bergaya modis. Bahkan dandanannya termasuk mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi, ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida yang tidak berkuliah dan hanya tamatan SMA,
dia langsung bisa menjadi seorang pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Karena dia sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi dan sudah banyak juga proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dia miliki. Pokoknya hidupnya bergelimang harta lah. Lo sekarang ngapain, Hes? Kerjakah? Di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Gue nggak kerja, Dak. Masih sibuk usaha, jualan gitulah. Tapi masih merintis. Bagus dong, gak apalah. Namanya juga usaha, pasti berdarah-darah di awal. Gue juga dulu gitu, penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu adalah pertemuan pertama kami. Dan setelahnya ada beberapa kali pertemuan lagi. Walaupun sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu. Dan aku juga mulai diajak untuk menemani dia dalam melakukan bisnisnya, entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu, aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Lo percaya gak sih, Hes? Tahun 2010 itu gue masih belum punya apa-apa, hutang seleher, pindah-pindah kos karena gak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup gue. Cerita Rida di suatu hari di akhir tahun 2015. Kala itu, kami sedang berada di dalam mobil sedan mewahnya. Loh, tapi kan sekarang lo udah ngerasain hasilnya. Keren loh, dalam 5 tahun lo bisa mencapai semua ini. Jawabku menimpali. Tapi lo harus jawab jujur deh. Lo pasti punya pertanyaan meragukan kan, Hes? Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun aja? Ngaku loh, iya kan? Gak apa-apa, Hes, itu wajar, katanya. Iya sih, kok bisa ya? Lo sesukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat, cuma 5 tahun loh, keren ih, jawabku. Setelah itu, aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dah? Kok berubah gitu? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya, ucap Rida sambil tersenyum kecil. Maksud lo apaan sih, Rida? Aku semakin penasaran. Lo udah gue anggap sahabat, Hes. Gue akan cerita gimana caranya sampai gue bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi gue mohon lo jangan bilang siapa-siapa ya. Gue belum pernah ceritain hal ini ke siapapun, Hes. Jelas Rida panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran. Memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya sih, aku gak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku hanya ikut saja. Udah, lo ikut aja, jangan nanya-nanya. Gue mau nunjukin satu tempat. Begitu kata Rida. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke suatu tempat di wilayah Banten. Lokasinya agak di pedalaman sih, karena butuh 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Setelah sebelumnya, kami harus melewati jalan tanah, dengan kanan dan kiri pesawahan dan hutan kecil. Jadi ya memang lokasinya cukup pedalaman. Ini rumah siapa, Dak? Tanyaku. Udah, keluar dulu yuk, jawab Rida sambil mengajakku turun dari mobil. Di luar aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa itu. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya, Neng? Seorang bapak keluar dari dalam rumah, menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja namanya Pak Ruhiat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Sebenarnya aku agak ngeri melihatnya.
karena menurutku si bapak ini cukup seram. Lalu kami pun dipersilahkan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu, aku hanya jadi pendengar dan pemerhati, sambil sesekali menanggapi perbincangan mereka. Selebihnya ya, yang ngobrol Rida dan Pak Ruhiyat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruhiyat. Ternyata Pak Ruhiyat adalah orang pintar atau paranormal. Begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasehat spiritual, bukan dukun. Sama aja lah, begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang sampai akhirnya menjelang maghrib, Pak Ruhiyat bilang begini. Ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Loh, maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku gak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhiyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar tidak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Sekitar 45 menit kemudian, mereka sudah keluar dari kamar dan semua sudah selesai. Lalu lagi-lagi, kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam 7 malam, kami pamit pulang, agar tidak terlalu malam ketika sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Lo ngapain sih di kamar, Dak? Perdukunan ya? Tanyaku membuka percakapan. Gue tadi habis merawat susuk, Hes. Memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus mujarab, jawab Rida. Gila, lo masang susuk, Dak? Sarap lo ya. Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu, Rida mulai cerita dari awal, ketika hidupnya masih masa tersuram 5 tahun sebelumnya. Dulu Rida terjerembab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida yang putus asa sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiyat. Lalu Pak Ruhiyat memberi saran kepadanya agar bisa keluar dari kesusahan hidup. Saat itulah Pak Ruhiyat menyarankan untuk memasang susuk guna memperlancar usahanya. Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya supaya gue kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerja. Entahlah, sejak pasang susuk, hidup gue beranjak membaik. Gue banyak dapat kerjaan yang sebelumnya gak bisa gue dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan gue. Semua lancar, Hes, sampai akhirnya hutang gue lunas. Dan jadi seperti gue yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi sepertinya susuk ini memberikan pengaruh besar dalam hidup Rida selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Lo juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau, biar gue bayarin dulu deh maharnya, ucap Rida ketika aku masih melamun setelah mendengar ceritanya. Gak dah, makasih, gue gak mau, serem, jawabku waktu itu. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal, lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali, aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dan semua hasil yang dicapai. Yang awalnya aku sama sekali tidak tertarik, perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini, setan mulai masuk di dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunyai Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. Dak, gue mau deh kayak lu. Gue mau pasang susuk juga deh. Oke. Kamis ini kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana pada hari Kamis, kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiyat lagi. Pak, Hesti ternyata mau juga nih pasang. Begitu Rida bilang. Ya udah atuh Neng, gak apa-apa, biar sukses kayak Neng Rida kan, jadi pengusaha besar di Jakarta.
timpal Pak Ruhiyat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiyat dan istri masuk ke dalam satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyergap pernafasan. Tidak ada ventilasi sama sekali. Begitupun dengan cahaya masuk, benar-benar rapat. Penerangan yang ada hanya bersumber dari benda seperti lilin yang berbentuk aneh. Neng, nanti Neng tidak akan merasakan apa-apa. Tenang aja, prosesnya tidak akan lama. Begitu kata Pak Ruhiyat. Dan benar saja, beberapa belas detik setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Sepertinya aku tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiyat. Tangannya dingin karena basah oleh air. Bangun Neng, sudah selesai, kata Pak Ruhiyat sambil tersenyum. Udah selesai, kok gak terasa apa-apa, pikirku. Waktu itu banyak banget pertanyaan yang ada di dalam kepalaku. Kami bertiga lalu keluar kamar, menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. Dipasangnya satu dulu ya Neng, kita coba dulu, manjur nggak pakai susuk yang ini, kata Pak Ruhiyat membuka percakapan. Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya, sambung istri Pak Ruhiyat menimpali. Aku hanya mengangguk. Saat itu aku tidak tahu susuknya ditanam di mana, yang pasti sih di wajah, tapi nggak tahu letak pastinya di sebelah mana. Pak Ruhiyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku, dan aku akan sangat didengarkan. Ini efeknya bagus untuk bisnis dan pekerjaan. Begitulah. Jam 7 malam, kami pun pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan adanya perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usahaku. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Hanya dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya, mulai belasan juta. Berikutnya lagi, bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya adalah, aku sampai harus memperkerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya? Selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat, kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiyat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali, aku datang mengunjungi Pak Ruhiyat, entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya tidak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal tahun 2008, pengikutku sudah mulai mencapai 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal. Jadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran order endorse. Dari Instagram saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya sejak akhir tahun 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi, walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati aku merasa ada gundah. Seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa, terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk mengabaikan semua itu, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata tidak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Gak apa-apa Hes, nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang tidak enak itu. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya.
Sampai akhirnya petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, sedih, dan terguncang. Aku kehilangan sahabatku secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiat. Dengan berbagai macam alasan, aku tidak sempat untuk ke rumahnya. Dan waktu terus bergulir. Sampai ketika di awal tahun 2019, aku mulai merasa ada yang aneh di badanku. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya, aku mulai merasakan hal lain. Badanku sering demam tanpa sebab. Kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil. Begitu seterusnya. Dan itu semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali. Dan wajah tiba-tiba panas. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku tidak dibalas. Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja di rumahnya. Dan alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhiat. Aku mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiat lagi. Menurut tetangganya, di akhir tahun 2018, Pak Ruhiat meninggal mendadak, entah karena sebab apa. Dan sepeninggal Pak Ruhiat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Waktu itu aku bingung bukan kepalang. Kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri? Dalam kendaraan di perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu. Aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Berikutnya, aku makin tersiksa. Sakitnya semakin menjadi-jadi. Aku tidak tahan karena sakitnya tidak terkira. Waktu itu pekerjaan mulai terbengkalai dan hidupku mulai berantakan. Tubuhku juga semakin kurus, kusam dan tidak bercahaya. Aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku tidak tahan lagi. Sampai akhirnya ada satu teman yang berniat untuk menolongku. Namanya Dewi. Hes, gue pernah lihat di TV ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lo bisa hubungin dia? Begitu katanya. Jadi, Dewi bilang, dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Dan salah satu paranormal itu, sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi pun menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku yang belum ada pilihan lagi, kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah melalui berbagai cara dalam mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu, aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya, Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemuinya di rumahnya yang berada di pinggir timur Jakarta. Karena sudah tidak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya, tepatnya di hari Sabtu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh iya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi, yaitu Mas Bri. Mas Bri yang ceritanya banyak aku bawakan di channel ini. Terima kasih ya Mas Bri. Mas Bri ini ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. Oh begitu, insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti harus tobat ya, jangan diulang lagi. Begitu kata Mas Wawan. Aku pun mengiyakan, karena memang aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin sembuh. Nanti Mas Bri yang bakalan ambil susuknya ya, dia bisa juga kok. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan. Entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu.
meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu. Tapi itu tidak lama, karena setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar berwarna perak. "Yuk kita mulai ya," kata Mas Wawan ketika sudah kembali duduk. Berikutnya, dipandu oleh Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat cenderung panas. "Mas, mukaku panas, aku gak tahan." Aku bilang begitu, sambil nyaris menangis. "Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri, silahkan," kata Mas Wawan. Lagi-lagi, Mas Bri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. "Gak apa-apa Mas Bri, ayo tunjuk aja di mana letak susuknya, lalu ambil," kata Mas Wawan melanjutkan omongan. Kemudian perlahan, Mas Bri mulai mengangkat tangan. Jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku, tepat di bagian bawah bibir di atas dagu. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan, aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku pun melirik ke atas nampan, dan ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan. Bentuknya sangat kecil. "Masih ada Mas Bri?" tanya Mas Wawan. "Masih Mas," jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi, aku merasakan hal yang sama dengan proses yang pertama. Dan lagi-lagi, ada benda keluar dari wajahku setelah disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri. Kali ini, benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butir beras. Apakah sudah selesai? Belum. "Masih ada Mas Bri?" Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. "Masih Mas," jawab Mas Bri. Ya Tuhan, ada berapa susuk di wajahku. Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Dan sama, aku merasakan ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Rasanya sakit sekali. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. "Sudah habis Mas, gak ada lagi," kata Mas Bri. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal, tidak lagi panas. "Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja," begitu kata Mas Wawan. "Iya Mas, saya tobat, gak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak," jawabku sambil menangis. "Kalau ada apa-apa lagi, bisa menghubungi saya atau Mas Bri kapan saja, jangan sungkan," lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat, aku menyesal, gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Sekarang, hidupku jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Selesai. Cukup sekian cerita malam ini. Terima kasih banget untuk yang sudah nyempetin waktu buat dengerin dari awal sampai habis. Saya harap kalian suka. Terus dukung saya dengan selalu dengerin cerita-cerita saya ya. Buat yang suka cerita malam ini, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, saya minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng dalu!